Kamu tahu, biasanya kalau kita pegang sebuah benda fisik, katakanlah sebuah apel atau sebongkah batu gitu, Nyata ya? bener, benda itu padat, nyata banget. Kamu bisa rasain beratnya, lihat teksturnya, ada kepastian mutlak di sana. Tapi, nah ini dia, pas kamu buka aplikasi M-Banking di HP kamu, terus lihat deretan angka saldo di layar, Kepastian fisiknya tiba-tiba hilang. persis, menguap gitu aja. Realitasnya jadi ambigu banget. Jadi, di eksplorasi materi kita kali ini, kita mau bongkar tumpukan sumber dari teori ekonomi, sejarah finansial, sampai konsep makroekonomi. Misi kita hari ini, buat kamu yang selalu haus pengetahuan baru, adalah membedah satu topik yang mengendalikan hidup kita, tapi jarang banget kita pahami sepenuhnya, yaitu uang. Dan kalau dipikir-pikir ya, luar biasa loh betapa sedikitnya kita mempertanyakan wujud asli dari uang ini, mengingat kita pakai itu setiap hari. Tiap hari loh, beli kopi, bayar cicilan. Betul, dan banyak yang masih bayangin uang modern itu kayak tumpukan kertas di brankas baja yang dijaga ketat gitu, atau tumpukan emas batangan di ruang bawah tanah rahasia. Kayak di film-film perampokan bank ya. Iya, kayak gitu. Padahal kenyataannya, sistem keuangan yang kita jalani sekarang ini cuma sekedar jaringan utang dan sebuah kepercayaan sosial yang kalau ditelaah lebih dalam sebenarnya sangat rapuh. Oke, mari kita bedah ilusi ini. Karena ada satu fakta dari sumber kita yang bakal ngubah cara pandang kamu selamanya. Gini, sebagian besar uang yang beredar sekarang ini, yang kamu pakai sehari-hari, itu sebenarnya sama sekali nggak pernah dicetak sama pemerintah. Mayoritas diciptakan dari udara kosong. Gila kan? Dari ketiadaan. Diciptakan sama bank swasta tiap kali ada orang yang tanda tangan perjanjian utang. Itu biasanya jadi momen apa ya? Momen pencerahan buat banyak orang. Pas denger uang diciptakan dari udara kosong, kedengerannya kayak kejahatan finansial kan? Bener banget, kayak penipuan legal. Nah, tapi buat paham mekanismenya, kita nggak bisa langsung lompat ke sistem bank modern. Kita harus mundur dulu. Lihat gimana umat manusia perlahan melepaskan ketergantungan dari benda fisik tadi dan beralih murni ke kepercayaan. Mulai dari masalah paling purba ya, barter. Iya, barter. Kita kan sering diceritain tuh, oh dulu orang tukar sepatu sama gandum. Tapi sumber kita ngasih contoh yang bikin capek banget bayangin ya. Gini, ada cerita tentang Catherine, dia putri pembuat sepatu. Dia butuh gandum nih, tapi petani gandum lagi nggak butuh sepatu, dia butuhnya celana. Jadi Catherine harus nukar sepatu sama celana dulu, terus tukar celana sama tapal kuda. Tapal kuda ditukar apel. Baru akhirnya apel ditukar gandum. Iya, sangat buang waktu kan? Di ilmu ekonomi ini disebut apa tuh? Itu namanya inefisiensi dari double coincidence of wants, atau kebetulan ganda dari keinginan yang pas. Sangat ribet. Makanya fungsi uang lahir dari sana, sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung. Dan bentuk uang ini berevolusi jadi aneh-aneh banget loh sepanjang sejarah. Orang pakai kerang, gandum, rokok di penjara juga kan. Rokok di penjara itu contoh klasik uang komoditas. Tapi ada satu yang paling mind-blowing buat aku. Kasus di Pulau Yep. Ini benar-benar mengubah caraku ngeliat saldo bank. Oh, batu rai. Ya, ini transisi filosofis yang krusial banget. Coba ceritain. Jadi buat kamu yang belum tahu, bayangin ini. Di Pulau Yep, mata uang mereka itu batu kapur raksasa berbentuk cakram. Namanya rhinestones. Dan beratnya bisa bertonton loh. Sangat masif, sampai nggak bisa digeser. Betul. Saking beratnya, secara fisik nggak pernah dipindah. Jadi misalnya, aku beli tanah dari kamu pakai batu rai. Batunya tetap aja nongkrong di tempat asalnya, kadang di tengah hutan. Atau, nah ini yang gila, ada batu yang tenggelam di dasar laut, gara-gara kapalnya karam pas bawa batu itu. Tapi transaksinya tetap sah kan? Tetap sah, padahal batunya di dasar laut. Kenapa? Karena semua penduduk desa sepakat. Mereka semua ingat dan mengakui secara sosial kalau, oke, batu yang di laut itu sekarang milik si pembeli. Dan itu adalah bentuk paling murni dari buku besar sosial atau social ledger. Nilainya bukan pada fisik batunya lagi, karena batunya aja nggak kelihatan. Cuma diingatan ya? Benar, nilainya ada di ingatan kolektif. Batu di dasar laut itu tetap punya daya beli karena semua orang setuju. Dan percaya nggak percaya, ini adalah cikal bakal konsep uang digital kita sekarang, di mana perpindahan kekayaan ya cuma pembaruan catatan di buku besar aja. Gila sih. Berarti penduduk Pulau Yap udah mikir kayak sistem perbankan modern dari dulu ya.
Tapi kan peradaban kita butuh berabad-abad buat seberani mereka. Kita sempat butuh rasa aman dari emas. Emas kan langka, tahan lama. Uang kertas dulu cuma tanda terima yang bisa ditukar emas. Sampai tahun 1971. Ah ya, Nixon shock. Bener. Waktu itu Presiden AS Richard Nixon bikin keputusan sepihak ngehapus sistem standar emas. Karena AS lagi nyetak banyak banget dolar buat perang Vietnam, dan negara lain mulai panik narik emas mereka kan? Betul, cadangan emas AS bisa habis kalau nggak di-stop. Jadi Nixon potong hubungan dolar sama emas. Hari itu adalah kematian nilai intrinsik uang. Sejak itu, uang jadi uang fiat. Nah, aku suka pakai analogi ini nih. Uang modern itu persis kayak gelang VIP di klub malam atau festival musik. Oke, gimana tuh? Secara fisik, gelang itu cuma plastik murah atau kertas biasa. Nilainya 0. Tapi karena bouncer atau satpam di pintu masuk, yang ibaratnya adalah pemerintah, dan semua orang di dalam klub sepakat kalau gelang itu ngasih akses gratis minuman, tiba-tiba gelang plastik itu jadi berharga banget. Menarik banget analoginya. Dan yang paling memukau dari hal ini adalah, tanpa kepercayaan itu, tanpa kesepakatan sosial murni itu, sistem keuangan terkuat di dunia sekalipun bakal runtuh. Karena kita beneran hidup di era kesepakatan doang ya. Nah, ini bawa kita ke misteri berikutnya. Kalau uang cuma kesepakatan sosial, siapa yang berhak nyiptain uang atau gelang VIP ini? Dan di sini kita masuk ke keajaiban, atau mungkin sihir gelap, dari perbankan modern. Sihir fractional reserve banking atau perbankan cadangan fraksional. Konsep bank sendiri kan mulanya dari bangku-bangku atau banco di Italia abad ke-11 buat fasilitasi pedagang. Terus gimana ceritanya dari bangku di Italia bisa jadi pencetak uang digital? Gini, katakanlah sistem mensyaratkan cadangan sebesar 10%. Kalau kamu setor $100 tunai ke bank, Logika awamku, $100 itu tidur nyenyak di brankas nunggu aku ambil. salah besar. Bank cuma simpen $10 di brankas. $90 dipinjamkan ke orang lain. Tunggu dulu, di layar HP-ku saldonya tetap tertulis $100 kan? Tetap 100. Kamu merasa punya daya beli $100? Terus orang yang minjem itu sekarang pegang $90. Berarti dari fisik $100 daya belinya meledak jadi $190 di pasar. Betul sekali. Dan itu nggak berhenti di situ loh. Orang yang pinjam $90 itu misalnya beli sepeda. Penjual sepeda dapat uangnya disetor lagi ke bank lain. Bank kedua menahan $90 dan meminjamkan $81 ke orang lain lagi. Menggila ya. Ini muter terus. Terus-menerus sampai mendekati nol. Makanya ada statistik dari sumber kita yang bilang 97% uang modern itu diciptakan oleh bank swasta secara digital lewat kredit, bukan dicetak pemerintah. 97%. Berarti uang kertas yang kita pegang itu minoritas banget. Sangat minoritas. Makanya ekonom membedakan uang ke beberapa lapisan. Ada M0, M1, M2. Oke, coba visualisasikan ini. Kadang istilah makroekonomi kayak M0 ini kedengaran kayak bahasa alien. Simpelnya gini, bayangin simulasi bank sentral nyuntik $4 ke sistem. $4 fisik ini adalah base money atau M0, fondasinya. Uang kas asli ya? Ya. Lalu, $4 ini masuk rekening giro, bercampur sama uang yang gampang ditarik, itu meluas jadi M1. Anggaplah kapasitasnya jadi $7. Terus M2? Pas uangnya masuk ke tabungan jangka panjang dan kredit yang nggak bisa ditarik tunai seketika, kapasitasnya meledak jadi M2, nilainya mungkin jadi $9. Jauh lebih besar dari fisik aslinya. Oh wow. Tapi ini bikin aku mikir kritis nih. Tunggu dulu. Kalau bank minjemin uang yang sebenarnya nggak mereka pegang secara penuh, bukankah secara teknis ini mirip banget sama skema Ponzi yang dilegalkan? Maksudku, semuanya aman hanya selama nasabah nggak narik uangnya secara bersamaan kan? Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting. Dan jujur, kerentanan itu sangat nyata. Dalam ekonomi, momen ketika semua orang panik narik uang barengan, itu disebut bank run. Kepanikan massal. Ya, dan ini fatal. Ingat krisis 2008? Runtuhnya Lehman Brothers? Itu puncak dari hilangnya kepercayaan. Kalau nasabah datang semua, bank pasti gagal karena uang fisiknya nggak ada, lagi dipinjamkan kemana-mana. Pantesan pemerintah harus sering ngeluarin bailout atau dana talangan. Regulasi lahir buat nahan supaya skema Ponzi legal ini nggak ambruk. Tepat. Ini batas tipis banget loh. Di satu sisi, sistem cadangan fraksional ini ibarat pengelolaan risiko yang menggerakkan roda ekonomi, bikin orang bisa KPR rumah, bikin bisnis baru.
Tapi di sisi lain, kalau kebablasan, jadi spekulasi liar yang bisa menghancurkan negara. Gila. Nah, setelah uang tercipta dari ketiadaan lewat kredit tadi, pertanyaan selanjutnya adalah gimana uang ini bergerak di masyarakat? Apa dampaknya ke dompet kita kalau uang itu bergeraknya terlalu cepat atau lambat? Ada satu cerita bagus dari sumber kita soal ini. Oh, soal velocity of money atau kecepatan peredaran uang ya. Ini metrik yang krusial, cerita soal si Tyler beli pupusa itu kan. Benar. Jadi gini ceritanya, buat kamu yang dengerin. Bayangin selembar uang $1, Tyler pakai uang ini buat beli makanan pupusa dari Don. Oke, uangnya pindah ke Don. Terus, anak Don pakai selembar dolar yang sama persis untuk bayar wahana kuda poni. Pemilik wahana kuda poni, namanya Alex, pakai dolar itu buat beli kopi. Dalam satu hari, selembar uang itu berpindah tangan 3 kali. Iya, berarti nilai ekonomi yang tercipta bukan $1, tapi $3. Kecepatannya atau velocity-nya adalah 3. Dari sini, lahir persamaan makroekonomi yang sangat terkenal. MV sama dengan PY. Aduh, rumus lagi. Gini, M itu apa, V itu apa? Itu dikali kecepatan. Nah, di sisi sebelahnya ada PY. P itu harga barang, dan Y itu output atau jumlah barang nyata yang diproduksi. Dua sisi ini harus seimbang. Berarti kalau M-nya naik drastis karena bank terus-terusan nyetak kredit, Dan V-nya juga kenceng karena orang belanja terus. tapi Y-nya alias barang yang diproduksi, misal pabrik mobil atau petani beras, nggak bisa ngejar kecepatannya. Barangnya langka. Berarti supaya seimbang, P-nya atau harganya yang harus terbang kan? Betul sekali. Itulah definisi inflasi. Uang dan kecepatannya melampaui barang yang ada. Dan kalau inflasi udah meroket, orang nggak sanggup beli makan. Apa yang dilakukan bank sentral? Mereka kan menginjak rem. Remnya ini bentuknya apa? Suku bunga. Bank sentral menaikkan suku bunga dasar. Meminjam uang jadi mahal banget. Nah, ibaratnya gini loh. Menaikkan suku bunga itu kayak kamu lagi di pesta yang seru banget, musiknya kenceng, orang-orang joget, terus tiba-tiba tuan rumah mematikan musiknya dan ngambil mangkok minuman punch-nya di tengah malam. Hah, perusak suasana dong. Iya, pestanya bubar. Orang-orang disuruh pulang. Tapi tuan rumah ngelakuin ini semata-mata supaya besok paginya tamu-tamu nggak kena hangover atau mabuk parah yang merusak kesehatan mereka. Mendinginkan suasana secara paksa. Jika kita tarik ini ke gambaran yang lebih besar, analogi pesta itu akurat banget. Dan ironisnya, bank sentral sebenarnya butuh inflasi loh. Hah? Senaja bikin barang mahal? Iya, tapi sedikit. Sekitar 2-3%. Inflasi kecil ini ditargetkan supaya roda ekonomi tetap muter. Kenapa harus ada inflasi kecil? Karena kebalikannya, yaitu deflasi, harganya turun terus, itu jauh lebih bahaya. Kalau kamu tahu harga mobil bulan depan bakal lebih murah, kamu beli sekarang apa bulan depan? Oh ya, bulan depan lah. Atau nunggu tahun depan biar makin murah. Nah, akibatnya apa? Nggak ada yang beli sekarang. Pabrik bangkrut, PHK massal, roda ekonomi berhenti total. Makanya, resesi yang terjadi pas suku bunga naik itu seringkali dianggap harga yang harus dibayar demi mendinginkan inflasi dan meriset siklus utang. Ngomong-ngomong soal siklus utang, dari materi kita, ada siklus jangka pendek yang 5-8 tahun. Tapi ada juga siklus raksasa ya. Ya, siklus deleveraging jangka panjang. Ini siklus puluhan tahun yang numpuk terus. Ketika bebannya udah nggak kuat ditanggung negara, Terus cara keluarnya gimana kalau udah parah banget? menurut ahli makroekonomi, ada 4 jalan keluar. Pertama, austerity atau pengetatan anggaran ekstrim. Pemerintah hemat gila-gilaan. Kedua, restrukturisasi. Utangnya dipotong atau dinegosiasi ulang. Terus yang ketiga? Ketiga, redistribusi. Ambil pajak besar dari orang kaya, kasih ke yang miskin. Dan keempat, Nah, ini yang paling sering kejadian kan? Mencetak uang baru. betul, jalan pintas. Tapi ini nyambung ke topik yang lagi panas banget. Dan jujur ini ngena banget ke kita-kita yang ngerasa kok harga rumah makin gila sementara gaji segitu-gitu aja. Ini terkait dengan teori dan efek cetak uang ini. Maksudnya modern monetary theory atau MMT? Iya, MMT ini kan bilang negara yang punya kedaulatan atas uangnya sendiri itu nggak bisa kehabisan uang, nggak bisa bangkrut. Benar. Menurut pandangan MMT, batasan pemerintah itu bukan duit di kertas, melainkan ketersediaan sumber daya nyata. Punya nggak tenaga kerjanya? Punya energinya nggak? Uang cuma alat distribusi aja. Kedengarannya ideal banget.
Berarti cetak uang nggak selalu bikin hiperinflasi selama sumber dayanya ada. Tapi disinilah bagian yang sangat menarik dari sumber kita. Ada tapinya ya? Jelas. Masalahnya, uang yang baru dicetak itu nggak dibagi rata ke semua orang secara ajaib kan? Dia masuk lewat pintu depan. Dan pintu depannya itu adalah Wall Street dan bank-bank besar. Ini disebut efek Cantillon. Efek Cantillon. Ini adalah akar dari ketimpangan kekayaan modern. Saat uang baru mengalir, dia masuk dulu ke sektor keuangan. Jadi orang yang paling dekat sama mesin pencetak uang, bank, investor raksasa, mereka pegang uang itu duluan sebelum harganya naik. Persis. Dan uang itu mereka pakai buat apa? Bukan beli beras. Mereka beli aset, properti, saham, tanah. Akibatnya apa? Inflasi aset melesat tajam. Jadi selama ini kita mikir, wah, rumah itu makin bernilai tinggi ya. Padahal bisa jadi nilai uang kita yang diam-diam menyusut tajam karena devaluasi. Dan itulah kenyataan pahitnya. CPI atau angka inflasi resmi dari pemerintah jarang mencerminkan ledakan harga aset ini dengan jujur. Ekonomi modern kita kan sangat bergantung pada utang. Dan cara pakai utangnya beda jauh antara si kaya dan orang biasa. Banget. Kalau orang biasa, mereka terpaksa ngutang entah pinjol atau kartu kredit cuma buat bertahan hidup. Buat beli susu, bayar listrik. Sementara kaum elit, taktik mereka beda. Taktik buy, borrow, die kan? Beli, pinjam, mati. Betul. Daripada jual saham terus kena pajak gede, orang super kaya ini menjadikan aset mereka sebagai jaminan utang. Mereka ngutang ke bank miliaran dolar pakai agunan saham, bunganya kecil banget, uangnya dipakai buat gaya hidup mewah, dan utang itu nggak kena pajak penghasilan. Mereka memperbalar kekayaan murni lewat jalur utang. Ketimpangannya nyata banget. Bikin emosi juga ya kalau dipikir-pikir. Nah, dari ketimpangan individu ini, kita bawa ke level yang lebih masif, level negara. Karena uang ini ternyata juga senjata. Kenapa semuanya bertumpu pada dolar AS? Kenapa dolar jadi monopoli global? Ini sejarah yang panjang. Tapi kita bisa mulai dari perjanjian Bretton Woods di tahun 1944. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika punya cadangan emas terbesar. Jadi dunia sepakat, mata uang lain dipatok ke dolar. Dolar dipatok ke emas. Sampai akhirnya Nixon ngancurin patokan emas itu di 1971. Tapi kok dolar tetap berjaya? Karena Amerika beralih ke sistem petrodolar. Mereka bikin kesepakatan sama Arab Saudi dan OPEC. Kalian jual minyak mentah cuma boleh pakai dolar. Nanti kami kasih perlindungan militer. Minyak kan energi yang menggerakkan seluruh dunia. Kalau setiap negara butuh minyak, berarti mutlak setiap negara harus punya dolar. Betul. Dan monopoli dolar ini diperkuat sama infrastruktur komunikasi finansial global yang namanya SWIFT. Nah, SWIFT ini sering dikira orang sebagai bank sentral dunia. Padahal bukan loh. Sama sekali bukan. SWIFT cuma sistem pesannya aja, kayak WhatsApp tapi buat bank. Kalau bank di Jepang mau transfer dolar ke bank di Eropa, mereka kirim pesan lewat SWIFT buat nyojokin buku besar mereka. Balik lagi ke buku besar batu di Pulau Yap tadi ya. Betul sekali. Tapi sistem pesan komunikasi ini bisa dipakai sebagai senjata sanksi ekonomi loh. Iya, bayangin kalau suatu negara di-ban atau di-kick dari grup SWIFT ini. Dampaknya melumpuhkan. Kapal kargo yang isinya gandum puluhan ton mungkin udah nyandar di pelabuhan. Tapi gandumnya nggak bisa dibongkar karena pembayarannya macet total di jaringan SWIFT. Negara itu tiba-tiba diasingkan dari ekonomi global. Ekspor hancur, impor berhenti, mata uang mereka anjlok. Benar-benar di-reset balik ke zaman barter. Jadi, apa arti dari semua ini buat kamu yang dengerin penelusuran mendalam kita? Uang di dompet kita atau di layar HP kita itu bukan sekedar alat tukar netral atau pelumas transaksi biasa. Ia syarat akan kekuasaan, utang, dan sejarah. Uang adalah cerminan janji, jaringan utang yang sangat kompleks. Dan sebenarnya, itu adalah representasi dari waktu serta tenaga kita yang paling berharga. Jadi saat kamu mengajukan KPR, menabung, atau sekedar beli es kopi besok pagi, ingatlah, kamu tuh lagi berpartisipasi aktif dalam ilusi massal terbesar yang pernah diciptakan manusia. Sebuah ilusi yang bekerja karena kita semua percaya pada aturan mainnya. Bener banget. Tapi, mari kita tutup ini dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu yang nggak eksplisit ada di sumber kita, tapi sangat relevan. Gini, sistem keuangan kita hari ini bergantung 100% pada kepercayaan ke pemerintah dan institusi perbankan besar, ya kan? Ya, absolut. Tapi coba pikirkan hal ini.
Dengan munculnya kecerdasan buatan atau AI, desentralisasi, dan komunitas digital yang tanpa batas negara, gimana kalau di masa depan, kepercayaan kita nggak lagi butuh perantara negara sama sekali? Maksudnya, algoritmanya yang jadi penjamin? Persis. Bayangin kalau mata uang masa depan didasarkan pada jumlah jejak karbon yang berhasil kamu hemat bulan ini. Atau didasarkan murni pada skor reputasi algoritmikmu di internet yang dikelola oleh AI. Wah, Apakah itu akan jadi utopia ekonomi yang super adil? Atau justru itu bakal jadi mimpi buruk finansial jenis baru, di mana setiap nafasmu dinilai dan dibatasi oleh mesin? Kepastian fisik dari uang sudah lama runtuh, dan yang tersisa hanyalah sejauh mana kamu percaya dan kepada siapa kamu akan menyerahkan kepercayaan itu kelak. Sesuatu untuk direnungkan.